Ngimpor ya barang-barang, sehingga kita masih bisa lihat mobil-mobil lama di Iran. Kalau kita ke Iran, kita biasa bisa lihat mobil tahun 70-an, tahun 80-an begitu. Nah, tapi tetap orang Iran ini bisa survive dan bisa tanda kutip bahkan berani melawan Barat, yang mana mungkin negara-negara lain akan berpikir panjang untuk berani melawan Barat gitu. Jadi kalau kita berbicara membahas kerajaan Persia kuno, ya itu tentu tidak akan bisa lepas dari Cyrus the Great atau Cyrus yang Agung. Karena memang bahkan sampai bangsa Iran yang sekarang itu tetap memuliakan beliau sebagai bapak pendiri bangsa Iran. Usia bangsa Persia ini kan panjang sekali, sangat tua sebenarnya, sangat klasik. Nah, ini yang menarik, bahwasanya bangsa Iran tidak lepas dari memori kolektifnya akan sang pendiri bangsa yang dianggap sebagai role model, ya, dianggap sebagai katakanlah suri toladan, yaitu Cyrus the Great tadi. Seorang bangsawan dari kerajaan kecil, ya, bawahan, waktu itu masih di bawah Median, kerajaan Median, orang-orang Medes, lalu bisa menyatukan kerajaan-kerajaan yang di bawah kumpulan-kumpulan suku bangsa Persia, lalu mengumpulkannya tidak dengan kekerasan, ya. Jadi mengambil hati para suku-suku, tribal-tribal, kerajaan-kerajaan kecil yang tadinya saling terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan, itu tidak dengan kekerasan tapi dengan dirangkul, tanda kutip katakanlah ideologi yang, ya, terus terang kalau zaman sekarang menakjubkan, ya. Lalu bisa mengalahkan kerajaan Media yang awalnya sebagai penguasa asli di situ, ya, gitu, di tanah itu. Nah, yang unik adalah ketika mendirikan kerajaan Persia Agung, tadi bekas lawannya itu tidak dibantai, tidak dihabisi, tidak dihukum, tapi malah diampuni, lalu dirangkul, ya, lalu malah dimasukkan ke sistem pemerintahannya yang baru, yaitu Persia Agung yang baru itu. Nah, zaman-zaman itu tentu akan sangat rare sekali, sangat langka sekali adanya pemimpin yang menang perang tapi musuhnya tidak dihabisi gitu, ya, atau tidak direndahkan, tidak diperbudak, malah diampuni, lalu dirangkul, lalu dimasukkan ke sistem pemerintahan yang baru. Nah, ini yang menarik, dan ini yang menjadi mau tidak mau, dan secara langsung ataupun tidak langsung, ini yang membentuk bangsa Iran sekarang. Orang-orang sekarang banyak mempertanyakan, kan, orang Iran itu bagaimana sih, bangsa Iran itu bagaimana sih, gitu. Secara objektif kita katakan, misalnya kebetulan sekarang sedang mengalami embargo panjang gitu, ya, tapi masih bisa survive. Padahal kurs mata uangnya itu anjlok sekali begitu, kan. Lalu tidak bisa mengimpor, ya, barang-barang, sehingga kita masih bisa lihat mobil-mobil lama di Iran. Kalau kita ke Iran, kita biasa bisa lihat mobil tahun 70-an, tahun 80-an begitu. Nah, tapi tetap orang Iran ini bisa survive dan bisa tanda kutip bahkan berani melawan Barat, yang mana mungkin negara-negara lain akan berpikir panjang untuk berani melawan Barat begitu. Nah, inilah kiranya tidak bisa lepas dari dasar-dasar yang memang ditanam oleh Cyrus the Great. Lalu yang menarik dari dia juga adalah karena memulai karir dari bawah, dari bangsawan kecil, ya, awalnya ada bangsawan rendahan,
tanda kutip adalah kerajaan jajahan, kerajaan ayahnya atau yang dulu diawali oleh kakeknya itu, Khamenei itu, sehingga melihat sendiri bagaimana rakyat kecil ditindas oleh penjajahan yang lebih besar begitu ya, diperbudak, lalu tidak mendapatkan resource, daya hidup yang layak, tidak mendapat keadilan begitu. Nah, inilah ideologi yang diterapkan ketika berkuasa, lalu berhasil meluaskan wilayah Persia Agungnya. Cyrus the Great tidak melakukan hal yang sama, tidak lalu melanggengkan perbudakan, tidak lalu memisahkan atau memperluas kesenjangan jurang antar kasta misalnya begitu. Tapi yang dilakukan sebaliknya ya. Dulu suku bangsa Yahudi banyak yang diperbudak ya, menjadi budak, ditawan atau ya menjadi budak di Babylon yang sekarang Irak. Itu juga terjadi perbudakan Yahudi di Babylon. Lah ketika kerajaan Babylon itu dikalahkan oleh Parsi, para budak Yahudi ini dibebaskan, dan tidak hanya dibebaskan, tapi diperbolehkan pulang ke Kanaan, dikawal begitu ya. Lalu ya tanda kutip pasti dibekali juga ya. Nah, ini juga yang menarik adalah toleransi beragama ya. Sebenarnya persis dengan yang kita ketahui di Iran sekarang, yaitu dominasinya adalah mazhab Syi'i atau Syiah ya. Tapi juga ada orang-orang Sunni, bahkan ada pejabat Sunni. Lalu masyarakat yang beragama Kristiani juga bebas di Iran yang sekarang. Bahkan ketika negara Iran tanda kutip ya sekarang sedang berperang dengan Israel begitu katakanlah. Tapi orang-orang suku bangsa Yahudi yang ada di negara Iran juga dari dulu tetap ada dan tetap aman begitu. Nah, ini juga sebenarnya cerminan refleksi dari dasar-dasar yang ditanamkan oleh Cyrus the Great, karena itulah yang dilakukan oleh Cyrus, yaitu tetap menjaga toleransi beragama, walaupun Cyrus sebenarnya adalah yang dalam mungkin konteks Arab disebut Majusi ya, agama yang memuliakan api gitu, yaitu katakanlah Zoroaster. Nah, lalu sebenarnya apakah ini berhubungan langsung dengan Zoroaster atau yang sering disebut Zarathustra ya, yang dianggap sebagai prophet, sebagai nabi juga, karena mengajarkan monoteis, tapi monoteis sebelum Abrahamik ya. Nah, ini uniknya di ajaran-ajaran Abrahamik selanjutnya, Ibrahimiyah, yaitu ada Taurat yang di kaum puak Yahudi, lalu ada Injil yang di kaum Nasrani, lalu ada Al-Quran yang di para penganut Islam. Uniknya adalah kosakata bahasa Parsi ya, bahasa Iran kuno yang dari khazanah Zoroaster atau Majusi itu ada di khazanah kitab-kitab Samawi itu gitu loh. Baik dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu masuk ke khazanah ajaran agama secara syariat ya, masuk ke yang diajarkan di madrasah itu banyak serapan dari bahasa-bahasa Parsi yang terkait dengan konteks ajaran ketuhanan Zoroaster sebenarnya. Walaupun masa kini banyak yang mungkin salah paham ya, Majusi dianggapnya menyembah api begitu. Nah, padahal pada dasarnya Zoroaster itu hanya menyematkan api itu sebagai simbol terang, sebagai simbol cahaya, enlightenment ya, bahwasanya kita selalu milih kebenaran, memilih hal yang terang, jangan mau memilih kegelapan, hal yang buruk begitu ya. Sehingga sebenarnya Zoroaster tidak memuja api. Nah, salah satunya, walaupun Iran sekarang didominasi oleh masyarakat Islam, bahkan politiknya sebagai negara Islam ya khususnya adalah dalam mazhab Syiah, tapi kuil-kuil
Majusi, kuil Zoroaster itu masih eksis, dan ada salah satu kuil yang dianggap tertua itu masih menyimpan api yang dijaga terus nyalanya, dalam artian disiram minyak terus ya. Itu yang nyalanya 2000 tahun lebih gitu. Kalau dulu tidak dikalahkan oleh Alexander the Great, mungkin nyala apinya lebih tua lagi gitu ya. Bisa jadi nyala apinya 5.000 tahun, bisa jadi begitu. Nah,